Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya marilah bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak sayangi, yang Bapak banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah menghadapi tahun ajaran baru 2020-2021. Bapak ucapkan selamat bagi yang telah naik kelas walaupun dengan ujian corona. Mudah-mudahan dengan berkat kesungguhan pian-pian seberataan, niat pian hendak sekolah bujur, corona ini cepat berlalu. Amin. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat menempuh pelajaran baru, kemudian sedikit ada perubahan di pelajaran tahsin. Pelajaran tahsin 2020-2021 yang akan Bapak ajarkan itu gurunya ada dua. Pertama Bapak dan kedua guru baru. Guru baru Bapak Husen, ada bagusnya kita berkenalan dulu dengan Bapak Husen. Silakan Bapak Husen memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak semua. Mungkin Buan Pian semua sudah kenal sama Bapak karena Bapak mengajar bahasa Arab di tahun kemarin, mulai dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Sekarang kita bertemu lagi di kelas 6, tapi beda mata pelajaran. Sekarang Bapak ngajar tahsin bersama Bapak Sarwani menggantikan Bapak Sahrizal. Ya, cukup untuk sampai di sini perkenalannya. Buan Pian sudah kenal juga sama Bapak. Ya, kita lanjutkan materi kita tahsin. Silakan ambil buku materi tahsinnya, tajwid yang berwarna hitam. Nah, dekatkan di kamera Pak Husen. Nah, tajwid berwarna hitam. Nyatakan di belakangnya ada gambar. Coba lihat belakangnya ada gambar seorang ulama. Kalau ada salah nama Sidin K. As'ad Mas'ud kah rasanya kalau ada salah. Nah, pesan Bapak jangan digambar-gambari. Jangan dikacamatai, jangan diapa-apai. Nah, jangan. Karena banyak Bapak temukan banyak yang kada bagus, macam-macam gambarnya. Dipelihara bukunya. Kemudian buka pendahuluan. Nah, di situ ada ayat Quran. Bagusnya kita dengarkan Bapak Husen membaca ayat Qurannya. Silakan Bapak Husen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya adalah membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Quran dengan terang, teratur dan tidak terburu-buru, serta mengenal tempat-tempat wakaf sesuai aturan-aturan tajwid. Oleh karena itu, fardu kifayah hukumnya belajar ilmu tajwid, dalam kurung mengetahui istilah-istilah dan hukum-hukumnya. Ujar beliau menerangkan di dalam kitab tersebut, hukum pertama dalam mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya secara ringkas, fardu itu wajib, kifayah itu mencukupkan, kewajiban yang mencukupkan apabila dikerjakan satu orang dalam suatu perkumpulan atau suatu kampung. Jadi pahalanya sangatlah besar
Contoh seperti memandikan orang mati, menyembahyangkan orang mati, itu cukup beberapa orang saja, tidak perlu sekampungan, dan pahalanya sangatlah besar, menggugurkan dosa seluruh kampung. Tapi apabila tidak ada di dalam kampung tersebut yang memandikan mayit sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak ada yang bisa menyembahyangkan mayit sesuai ajaran agama Islam, bila mayitnya orang Islam juga, maka sekampungan itu dihukum Allah Ta'ala dengan mendapatkan dosa. Seperti itu pula membaca Al-Quran, apabila dalam suatu kampung, dalam suatu perkumpulan itu tidak ada lalu yang bisanya membaca Al-Quran, maka kampung tersebut, perkumpulan tersebut akan mendapatkan hukuman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sangatlah bangga anak-anak Bapak dan kita sekalian diberikan amanah untuk mengerjakan suatu fardu kifayah ini. Dengan adanya kita, maka kampung kita terselamatkan daripada dosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jakanya kata kita membaca kitab tajwid ini, maka kampung kita akan dihukumkan berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangatlah besar pahalanya. Kemudian hukum yang kedua, D. Fardu Ain. Hukumnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dalam kurung praktek sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwid. nah, fardu ain. Fardu ain, fardu artinya kewajiban, ain artinya sangatlah wajib. Nah, jadi kewajiban yang sangat wajib seperti sembahyang. Apabila tidak mengerjakan sembahyang, maka mendapatkan dosa. Apabila mengerjakan sembahyang, maka mendapatkan pahala. Seperti itu juga apabila membaca Al-Quran tanpa tajwid, kada belajar tajwid dengan baik dan benar, maka akan mendapatkan dosa. Apabila sudah belajar tapi masih salah, tapi masih hendak belajar, maka akan mendapatkan pahala dari belajarnya yang salah tadi. Selalu ingin belajar, jangan putus dari belajar. Yang berdosa itu sudah kada bisa, kada hendak belajar pulang, nah itu berdosa ngarannya. Kalau nyenang misalnya belum bisa, itu pun kada berdosa, malah ada pahalanya berlipat ganda. Nanti di hadis yang lain, orang yang ujar Nabi kita yang tahu, orang yang belum bisa lancar membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Kedua, pahala uyuh membujurkan bacaan Al-Quran. Tapi dengan belajarlah, kalau kada belajar dapat dosa gena. Nah, bisa-bisa seorang bacanya kada sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Lanjutkan Bu Hussein. Nah, proses pertama supaya kita benar dalam membaca Al-Quran adalah kita wajib mengenal makharijul huruf. Nah, yang sudah kita bahas di kelas 5 kemarin. Di pertemuan hari ini kita singkat saja secara ringkas. Kemarin kalau ada yang masih hafal silahkan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf terbagi 5. 1. Al-halaq artinya tenggorokan, hurufnya ada 6. Hamzah, ha besar, ain, ha kecil, goin, kho. 2. Al-lisan artinya lidah, hurufnya ada 18. Qaf, kaf, ya, shin, jim, dot, lam, nun, ro, ta, dal, to, zai, sin, sod, sa, dal, zo. Nah, paslah Pak Hussein. Nah, Bapak masih hafal, alhamdulillah. Nah, pertemuan hari ini cukup sampai di situ. Minggu depan silahkan setorkan hafalan yang tadi, yang di kelas 5 dulu. Ingatlah, yang setoran hafalan yang makharijul huruf, yang ringkasannya artinya tempat keluarnya huruf, yang tadi yang sudah Bapak bacakan. Nah, jadi itu aja disetorkan melalui rekaman suara. Silahkan kirim ke pengajarnya masing-masing. Kalau misalnya di kelas 6 binian Ibu Khairiyah, yalah. Nah, silahkan hasil rekaman pian kirim ke Ibu Khairiyah, nanti Ibu Khairiyah mengoreksinya. Tapi dengan hafalan lah, jangan dengan membaca. Jadi dihafali di rumah. Minggu depan ringkasannya yang sudah Bapak ringkaskan di kelas 5.
Adapun yang belum sempat mencatat ringkasannya, Bapak rakamkan bahasa suara Bapak, nanti dicatatlah. Nah, coba dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf, terbagi 5. 1. Al-halaq artinya tenggorokan, hurufnya ada 6. Hamzah, ha besar, ain, ha kecil, ghain, kha. 2. Al-lisan artinya lidah, hurufnya ada 18. Qaf, kaf, ya, shin, jim, dot, lam, nun, ra, ta, dal, ta, zai, sin, sod, sa, dal, zo. Nah, cukup sampai di situ. Terima kasih. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Mungkin ada pesan-pesan sedikit dari Bapak Hussein, silahkan untuk anak-anak kita yang soleh dan soleha. Nah, karena kita belajarnya online, Bapak minta kejujuran anak-anak Bapak semua. Tadi kan Bapak Sarwani memberikan materi tentang al-halaq sama al-lisan, dan itu nanti disetorkan. Bapak minta kejujurannya bagi anak-anak Bapak semua itu secara hafalan, jangan melihat buku. Nah, jadi bujur-bujur dihafali. Bapak yakin anak-anak Bapak semua orang-orang yang jujur. Nah, Bapak minta kejujurannya. Oke? Ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, pakai rekaman suara supaya mendikitkan MB-nya. Jadi kan usah video, rekaman suara aja namun dengan kejujuran. Jadi kalau kelas laki-laki kirimnya ke Bapak atau Bapak Sarwani. Kalau kelas perempuan itu kirimnya ke Ibu Hairiyah. Nah, lagi Pak. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan berkat mempelajari tajwid Al-Quran, pahala yang pian dapatkan semakin berlipat ganda pada ketika membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.